Dan insya Allah pada siang atau pada sore hari ini menjelang buka puasa kita akan membahas tentang rutab atau kurma basah ataupun bisa disebutkan dalam bahasa lain balah, ya, kurma yang masih muda atau mengkal. Dan kebetulan karena sekarang baru masuk musim panas, maka yang biasanya kurma mengkal itu ada di musim panas. Sekarang di Saudi itu berkisar antara sekitar 37 derajat sampai 38 atau 39, menjelang 40 lah ya. Nah biasanya nanti di akhir-akhir Ramadan ini insya Allah akan ada akan ada kurma-kurma muda. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di layar insya Allah gambar tentang kurma muda itu. Ya. Nah tapi kurma yang Nabi SAW gunakan untuk berbuka puasa itu adalah kurma rutab. Ya, seperti ini kurang lebih kurma basah. Ya. Jadi dia lembut sekali dan biasanya ditaruh di freezer. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita berbicara masalah kurma muda atau balah biasa yang disebutkan. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah kurma ini atau kurma muda ini dalam kitab yang sudah kita tahu sama-sama, At-Tibbun Nabawi atau metode pengobatan Nabi SAW. Baru kita masuk panjang lebar juga membahas tentang manfaat berbuka puasa dengan kurma. Dalam buku ini di halaman 378 di poin 7, Ibnu Qayyim rahimahullah menulis judul Balah dalam kurung kurma muda. Lalu beliau mengangkat diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, makanlah balah dengan kurma yang sudah masak. Jadi kita disuruh makan kurma yang mengkal, ya, digabungkan juga dengan makan dengan kurma basah. Karena apabila syaitan melihat seorang manusia memakan kurma dengan balah atau kurma balah dan kurma ya, matang atau kurma basah yang masak, ya, maka ia akan berkata, anak Adam ini akan kekal dalam kebaikan sehingga ia bisa memakan barang lawas dicampur dengan barang baru. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, kata beliau, makanlah kurma masak dengan kurma muda. Ya, bisa dikombinasikan. Ya. Sesungguhnya syaitan merasa sedih bila melihat manusia memakannya. Syaitan akan berkata, manusia bisa hidup sampai saat ini sehingga mereka masih sempat makan barang baru atau kurma muda dicampur dengan barang usang atau kurma tua. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dan inilah lafadznya, ya, maksudnya lafadz yang sama tadi kita sebutkan di atas. Dan kata beliau sebagian kalangan medis menyatakan Nabi SAW hanya memerintahkan memakan balah kurma muda dengan kurma masak, namun tidak memerintahkan memakan busur. Dan busur maksudnya anak kurma yang belum matang, masih warna hijau. Ya. Dengan kurma masak, karena busur dan kurma masak sama-sama bersifat panas, meskipun tentu saja kurma masak jauh lebih panas. Menurut medis memang tidak tepat mengkonsumsikan antara dua makanan yang sama-sama berunsur panas atau sama-sama berunsur dingin sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jadi kita pernah juga jelaskan pada saat membahas masalah kurma pernah dimakan oleh Nabi SAW dengan semangka. Ya. Yang tadi yang saya lupa sebutkan ada semangka juga ya yang sudah kita bahas. Salah satu buah kesukaan Nabi SAW. Lalu beliau menunjuk pada saat itu kurma dengan semangka sambil mengatakan panasnya ini didinginkan oleh dinginnya ini. Ya, dan dinginnya ini dipanaskan dengan atau dinetralkan dengan panasnya ini. Ya, seperti itulah. Jadi dingin sama panas seperti itu. Kata beliau, dalam hadis ini memberikan peringatan terhadap kebenaran dasar ilmu kedokteran, yakni dalam upaya menjaga kestabilan mengantisipasi satu jenis makanan dengan makanan lain, satu jenis obat dengan obat lain, serta berbagai formula kedokteran lain dalam upaya menjaga kesehatan.
Balah atau kurma yang masih mengkal, ya, tapi tentu sudah pindah tahapan ya, karena kurma itu umumnya warna hijau dulu, ini masih belum bisa konsumsi, biasa dibahasakan dengan busur ya. Dan ini biasanya kalau lagi umroh atau haji, yang biasa membeli orang-orang kita. Karena sudah terlanjur tersebar berita kalau dia adalah untuk stamina, untuk kesuburan. Padahal sebenarnya di negara Arab pun bisa dikatakan masih jarang, bahkan mungkin tidak bisa kita katakan hampir tidak ada orang yang makan kurma yang masih hijau. Tapi mereka memakan kurma yang sudah pindah dari tahap hijau ke kuning, yaitu yang dikenal dengan kurma mudah, atau biasa juga jenis tertentu menjadi merah. Ya. Kemudian baru pindah ke warna coklat atau hitam, seperti itulah. Kata beliau, balah memiliki sifat dingin dan kering, amat baik bagi mulut, gusi dan lambung, namun kurang baik untuk dada dan paru-paru karena teksturnya yang kasar, bisa sulit dicerna dalam lambung, sedikit kandungan gizinya. Di antara sesama jenis buah palem, balah menyerupai anggur muda di antara sekian jenis buah-buahan pohon biasa. Kedua jenis buah ini, kurma dan anggur muda, sama-sama bisa menyebabkan masuk angin, menyebabkan gelegean, atau dalam bahasa Jawa itu ya disebutkan, dan mengeluarkan gas, terutama sekali bila seseorang minum sesudah mengkonsumsi buah tersebut. Efek samping tersebut bisa diatasi dengan mengkonsumsi kurma tua, madu, dan keju. Ya. Jadi ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau At-Tibbu An-Nabawi. Saya akan pindah teman-teman ke buku Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Sunnah di jilid 6, Kemujizatan Tumbuhan dan Buah-buahan. Di sini ada khusus ya, di halaman 29 membahas tentang kurma berbuka, bahasan kurma tentang berbuka dengan kurma. Jadi ini salah satu sebab kenapa saya pilih tema ini, karena memang kita saat-saat sekarang bisa dikatakan tiap hari berbuka puasa. Dan banyak orang subhanallah meninggalkan buah yang mulia ini pada saat berbuka puasa. Adalah sunnah Nabi SAW adalah berbuka dengan kurma. Nanti akan kita dengarkan riwayat-riwayatnya. Namun saya akan bacakan dulu apa yang ditulis atau disusun oleh para penyusun buku ini. Tentu ada lebih daripada ya, 30-an orang yang menyusun ensiklopedia ini, dari kalangan doktor dan profesor yang disebutkan di awal-awal buku ini tentunya. Dikatakan bahwasanya ketika bulan Ramadan tiba, rezeki semakin bertambah. Lambung digoda dengan beraneka ragam makanan dan minuman. Karena kaum muslimin biasanya membuat berbagai macam makanan di Ramadan. Ada bahkan makanan tidak keluar kecuali di Ramadan gitu kan. Dalihnya biasanya karena telah berpuasa pada siang hari hingga perut lapar. Juga karena diharamkan makan di siang hari. Padahal sebenarnya pada hakikatnya kata beliau, atau beliau-beliau menyusun buku ini, puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT pada kita bukanlah penyiksaan. Berbeda dengan puasa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum datangnya Islam. Para penyembah berhala menganggap puasa adalah bagian dari melatih diri, sekaligus menyiksa diri atas segala dosa yang telah diperbuat di masa lalu. Kalau kita orang Islam bukan itu tuh. Nanti kita akan bacakan dalilnya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan menimpakan laknat atau hukuman pada mereka lantasan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya mereka pun berpuasa untuk meraih keridhaan Tuhan-Tuhan mereka dengan menunaikan puasa. Mereka menyiksa diri dengan mengharamkan aneka kelezatan pada diri mereka. Dalam persepsi mereka, semua itu dilakukan agar Tuhan-Tuhan mereka ridho dan tentunya tidak murka pada mereka. Bagi umat Islam, puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu pendekatan diri kepada Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 183 sampai 185. Tentu ayat ini tidak asing di bulan Ramadan ya, karena akan terus diulang-ulangi oleh para duat atau da'i-da'i kita dan juga para ulama-ulama kita. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa dalam beberapa hari yang tertentu. Maksudnya cuma beberapa hari saja Ramadan itu sebulannya. Jika ada di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain selain Ramadan. Wajib pula bagi orang-orang yang berat menjalankannya dalam kurung jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, misalnya orang sudah tua, sudah pikun, ya, selama dia masih hidup, ya, atau orang kena penyakit kronis yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Seseorang yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Kalian hendaklah mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Kata beliau di sini dalam penyusun buku ini, tentu karena banyak penyusun sebagaimana saya katakan tadi, bagi setiap muslim puasa merupakan media pendidikan yang mengajarkan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Zuhud artinya mendahulukan akhirat bukan dunia, jadi targetnya. Memiliki harga diri, ridha, menghindari hal-hal yang tidak berguna, menjaga rohani dari berbagai kelezatan dan syahwat, dan menjaga fisik dari kerakusan duniawi. Dengan demikian setiap muslim dapat meraih kemanusiaannya dengan melatih diri berpuasa. Berpuasa juga menyelamatkan diri manusia dari kebiasaan buruk dan membiasakan diri hidup teratur. Ini kurang lebih pembukaan daripada apa yang akan disampaikan, seperti itulah. Kemudian cara berbuka yang baik, subjudul dalam bahasan kita ini. Hal utama yang harus dipelajari oleh orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ialah mengatur makan dan minum serta menjaga kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah niscaya kalian sehat. Pada hadis lain yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa biji kurma basah. Nah, tadi ini kan beberapa biji kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering. Ya. Sudah kita kasih gambaran tadi, kurma kering. Ya. Jika tidak ada kurma kering, beliau cukup minum beberapa tegukan air saja. Jadi kalau kita lihat urutannya sebenarnya, memang Nabi SAW walaupun dalam kondisi haus, maka yang dikonsumsi adalah kurma basah ya, atau rutab. Ini sudah ada kandungan airnya tentunya, dan manisnya juga sudah cukup. Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian, ternyata dia sangat bagus ya untuk pembukaan pencernaan. Dari sisi yang lain, Anda pernah dengar tentunya masalah tahnik ya. Tahnik itu berarti mengunyahkan kurma halus. Kurma basah ataupun kurma kering dikunyah oleh seseorang dewasa sampai halus di mulutnya, ditempelkan di langit-langit bayi dari hari pertama dia lahir. Dan itu hampir seluruh anak bayi yang lahir di Madinah semasa hidup Nabi SAW ditahnik oleh beliau. Karena para sahabat berlomba-lomba membawa anaknya ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengendus rambut-rambut mereka, yang dalam beberapa riwayat lain justru menyuburkan rambut-rambut bayi tersebut. Ada pertanyaan di sini ditulis, kenapa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma? Seperti yang diketahui bersama bahwa ketika puasa, kandungan glukosa dalam darah dan sel-sel tubuh yang bermacam-macam menjadi berkurang. Demikian pula persediaan glikogen jantung
Ia berubah menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan tubuh hingga seluruh persediaan glikogen tersebut benar-benar habis. Demikian pula yang dengan lemak, seiring dengan lamanya tubuh dalam kondisi lapar, ia ikut berubah menjadi glukosa untuk memenuhi energi tubuh. Ya, jadi sebenarnya orang juga yang mau mengecilkan badannya atau turun badannya ini bisa pada saat puasa. Atas dasar inilah hadis Nabi SAW yang berpesan agar berbuka dengan kurma merupakan anjuran berharga yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ibnu Qayyim berkata, ada pelajaran yang sangat menarik mengapa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma baik yang basah maupun yang kering. Seperti diketahui, puasa membuat lambung kosong dari makanan, sehingga jantung dan tubuh tidak lagi menemukan sumber energi. Makanan yang manis lebih cepat sampai ke jantung dan lebih disukai oleh tubuh. Makanan yang manis itu juga sangat bermanfaat bagi jantung dan tubuh untuk dijadikan sebagai sumber energi. Kata penulis, pendapat Ibnu Qayyim tersebut tidak berbeda dengan pendapat para ahli biologi modern. Kurma, baik yang basah maupun yang kering, mengandung banyak zat gula hingga mencapai sekitar 70%. Seperti halnya tebu dan buah-buahan sejenis lainnya, selain itu kurma kering juga mengandung banyak zat penting yang diperlukan tubuh seperti potasium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Ia juga mengandung banyak protein dan vitamin, khususnya vitamin A, yang sangat penting bagi perkembangan urat-urat saraf dan dinding-dinding sel pembuluh darah. Kurma kering merupakan makanan khas orang Arab, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka senantiasa menghubungkan itu dengan ketenangan, ketentraman, dan kesabaran. Dengan demikian kurma kering berperan penting dalam mewujudkan ketenangan dan ketentraman bagi jiwa yang senantiasa didera oleh keresahan dan kegamangan. Kandungan fosfor dalam kurma juga sangat penting bagi konsumsi otak dan meningkatkan kekuatan akal serta pikiran, termasuk perkembangan dan kekuatan otot-otot. Tentu kita sayangkan, ya qadarullah masyaallah, di negara kita tidak banyak kurma kering ya. Di Timur Tengah pun sebenarnya munculnya itu biasa di musim-musim panas. Ya. Di musim panas. Makin panas cuaca maka makin banyak. Mungkin teman-teman yang pernah umroh, punya pengalaman atau haji, kalau bertepatan musim panas Anda akan temukan ada buah seperti ini. Ini kan kuningnya sudah kelihatan kayak mengandung air ya, agak basah, disilakan dengan rutab. Kalau dia masih balah, yang tadi disebutkan Ibnu Qayyim dalam buku beliau, Tibbun Nabawi, ini kuningnya kuning cerah. Kuning cerah. Ya, mungkin Anda bisa saksikan di layar tentunya ya. Akan ditampilkan oleh teman-teman tim insya Allah gambar kurma segar itu. Rasanya juga kurma segar itu berbeda atau kurma muda itu. Dia krenyes-krenyes. Mirip seperti kalau Anda makan apel ya, mirip seperti apel. Tapi rasanya itu beda ya. Dia tidak semanis apel, tapi dia segar sekali. Ya, kalau saya pribadi sangat suka itu. Itu adanya di musim-musim panas saja. Nah biasanya orang simpan di freezer, disimpan dia sampai 1 tahun selama di freezer tidak rusak biasanya. Dan ini juga biasanya kurma-kurma rutab seperti ini justru yang sudah lama ya disimpan di freezer biasanya orang keluarkan di bulan Ramadan untuk dipakai buka puasa karena termasuk yang didahulukan dimakan oleh Nabi SAW adalah rutab ini. Kemudian disebutkan juga subjudul yang lain, kurma kering sebagai makanan dan obat. Di samping keistimewaan tersebut di atas, kurma kering juga dapat menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sementara kan kurma balah itu, kurma muda itu, dia sifatnya kering. Jadi kering, betul-betul kering kayak apel gitu ya. Nanti kalau Anda gigit baru ada air, itu pun sedikit, lebih sedikit dari apel air, kandungan airnya di dalam. Kurma kering sangat bermanfaat pula bagi mereka yang mengalami sakit ginjal. Karena kurma kering dapat memperlancar urin. Kurma kering juga dapat memudahkan alat pencernaan karena mudah dikunyah, dicerna dan mempercepat gerak usus. Ia juga mengandung banyak limpa yang menggerakkan dinding-dinding usus sehingga laju gerak kuman dalam usus pun lebih cepat. Pengerutan usus pun bisa teratasi. Demikian juga dengan keluhan sembelit. Manfaat lain dari kurma yang belum matang adalah dapat menyembuhkan penyakit flu.
menghancurkan batu ginjal, mengobati radang, juga mengurangi aliran kencing akibat beser ya, dalam bahasa Jawa di sini dikatakan anyan-anyangan, dan juga sariawan. Juga ada manfaat lain dari kurma. Hanya sebagian kecil saja dari manfaat kurma yang bisa dikuak oleh manusia. Masih banyak lagi manfaat lain yang belum diketahui hingga sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit sekali. Kurma di samping dapat membantu menenangkan diri, juga bisa menjadi makanan paling efektif saat kita ditimpa kesusahan. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT kepada Maryam yang pada saat itu masih gadis, saat gelisah mendera jiwa dan raganya karena dia hamil dan tanpa sperma laki-laki. Dalam surah Maryam diceritakan, tepatnya surah nomor 19 ayat 24 sampai 25. Apa yang Allah SWT siapkan buat Maryam? Kala itu tidak seorang pun dapat melindunginya. Dia hamil dan dia khawatir secara kejiwaan jangan sampai nanti kaumnya tahu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya." Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, Maryam maksudnya alaihimussalam, janganlah kamu bersedih hati. Dia lagi gelisah, perutnya besar, hamil. Dan dia berada di depan rumahnya, ada pohon kurma di situ. Kalau kelihatan orang bagaimana? Tidak ada suaminya. Jadi kan, tiba-tiba hamil. Dan selama ini ditahunya Maryam adalah wanita suci. Tidak pernah keluar rumah kecuali darurat sekali. Maka karena dia bersedih, Allah menghiburnya sambil mengatakan, ya, Jibril menyuruh itu dari tempat rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah, maksudnya mata air. Ya. Dan kita sudah tahu orang kalau sumpah, sedih, emosi pun marah, dia sentuhkan mukanya dengan air, dia wudu, bisa mengobati itu. Karena sejuknya air ya. Kemudian juga selain air, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah-buah kurma yang masak kepadamu. Rutob, ini disebutkan. Rutaban janiyya. Ya, yang dipakai oleh Nabi SAW buka puasa. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini bisa diambil hikmah dari ayat, ya, menghibur dan menghilangkan atau mengurangi stres dan kesedihan Maryam dengan mengkonsumsikan untuknya kurma. Seperti itulah. Oleh karenanya, kurma adalah makanan, minuman, dan penenang bagi diri Maryam yang suci, serta faktor terpenting yang membuatnya lebih tabah dan tenang dalam menghadapi keadaan yang sulit tersebut, yang tak pernah dihadapi oleh perempuan manapun di dunia ini sebelum dan sesudahnya. Makanan dari Tuhan itu merupakan makanan yang paling baik saat ini. Lebih daripada itu, para ilmuwan telah mengungkapkan manfaat kurma basah dalam merenggangkan rongga-rongga rahim saat melahirkan. Ia juga mengandung hormon yang dapat menghentikan keluarnya darah terus-menerus saat melahirkan. Buah itu juga dapat melindungi dari berbagai penyakit, khususnya demam. Ini sudah kita jelaskan informasi ini di awal bahasan kita. Setelah Habbatus Sauda ada kita bahas madu, kemudian kalau tidak salah kita bahas kurma. Waktu kita bahas masalah ajwa, ya. Dan sempat kita singgung masalah ini. Jadi Imam Maryam alaihissalam pada saat itu sangat tertekan secara kejiwaan. Stresnya luar biasa. Anda kalau ada di antara akhwat yang mengikuti acara kita ini mungkin bisa membayangkan bagaimana kondisinya. Dia masih gadis, dia suci, namanya Harum. Ya, orang tuanya terkenal adalah ulamanya Bani Israel, Imran. Yang Anda tahu surah Al-Imran, surah nomor 3 dalam Al-Quran. Al artinya keluarga, Imran ayahnya Maryam. Keluarga terhormat, ulama besar. Ya, dan ipar Imran, Zakaria, Nabi Zakaria, gitu kan. Ini Nabi, mulia gitu. Dan memang keluarga terkenal dengan kesolehannya. Maka stres ini luar biasa. Allah pun memberikan ketenangan. Selain memang karunia dari Allah SWT, juga Allah siapkan fasilitas manusiawi, yaitu mengkonsumsi kurma dan ada mata air yang dia bisa pakai minum pada saat dia haus. Tapi kurma di sini kata para ulama menjadi makanan minuman sekaligus penenang jiwanya Maryam alaihissalam. Juga dikatakan di sini bahwasanya orang kalau mau melahirkan, jadi teman-teman para akhwat kita kalau ada yang mau melahirkan supaya mudah, banyak konsumsi pembukaan maksud saya. Baik, maaf, dimulai dulu dari sebelum hamil. Sebelum hamil ini fungsinya luar biasa dalam kesuburan. Kurma basah terutama ya.
sering konsumsi suami istri, insya Allah setelah ikhtiar berdoa kepada Allah SWT, Anda juga mungkin bisa tawassul dengan sedekah kepada fakir miskin. Ini adalah faktor utama juga setelah itu tentunya untuk membuat subur. Ini kesuburan iya di sini. Bukan kurma yang masih mentah, yang hijau. Kalau yang tadi balah, kurma mentah, kurma setengah matang, iya. Itu bisa masuk, tapi rutab ini lebih berpengaruh. Ini juga teman-teman bisa memudahkan pembukaan pada saat mau melahirkan. Ya, kalau sudah mau melahirkan. Dan juga pada saat sudah melahirkan konsumsi ini, itu bisa mempermudah pembersihan rahim. Ya, termasuk juga memudahkan proses keluarnya darah nifas. Ini sudah kita jelaskan dan ini diulangi lagi di sini tentunya. Sementara kalau kita bicara masalah berbuka puasa, ketika puasa seluruh manfaat dalam buah tersebut dapat diperoleh saat seseorang berbuka dengan kurma. Kurma dapat membantu orang yang berpuasa untuk lebih cepat memperoleh zat gula guna menaikkan kadar glukosa dalam darah. Dengan cara seperti itu, orang yang tadinya berpuasa akan kembali segar, giat, dan kuat, tanpa harus mengisi lambungnya dengan berbagai makanan lain yang mengakibatkan rasa malas dan lemah, serta mengganggu sistem pencernaan. Jadi coba, saya sudah ulangi ini, saya sudah pernah sampaikan, saya ulangi lagi. Sebentar teman-teman, buka puasa ingat, kurma, rutab, basah, sebagaimana sunnah Nabi SAW, Anda sudah dapat pahala, juga dapat konsumsian yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma, sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Nah ini kurma. Kemudian minum air putih habis itu, atau sirup, atau teh hangat, kemudian Anda sholat maghrib dulu, baru Anda makan makanan yang lainnya. Jadi biar perut itu sudah siap menerima, karena glukosa sudah mulai ada lagi dengan adanya kurma yang masuk. Seseorang juga tidak perlu berusaha payah mengunyah, karena kurma mudah sekali, apalagi kalau rutab begini ya. Karena kurma sangat mudah untuk dikonsumsi. Bahkan seseorang dapat langsung merasa kenyang setelah mengkonsumsinya. Setelah memakan sedikit kurma, baik yang basah maupun yang kering, seseorang dapat langsung mengerjakan sholat maghrib tanpa merasa lapar. Ia juga tidak harus mengakhiri sholatnya hanya untuk menikmati hidangan buka puasa yang membuatnya malas, enggan, dan bahkan menunda sholat. Ini juga saya pernah titik beratkan ya. Saya ulangi lagi teman-teman sekalian. Ingat, buka puasa bukan ajang tanda kutip balas dendam. Sehingga makan yang banyak karena berasa sudah puasa dan lapar sekian jam ataupun haus, sehingga minum sampai kadang-kadang sudah nggak bisa berdiri, ya, sendawah, sampai malas, kadang-kadang tertidur, sholat maghribnya tertunda, baik kalau tidak lewat bahkan. Kalaupun dia bisa bertahan di sholat maghrib, isyaknya dia mengantuk, sehingga tarawih nggak jadi, nggak bisa dikerjakan. Nanti aja akhir malam juga masih tidur, belum tentu dia bangun makan sahur, belum tentu dia bangun untuk sholat, seperti itu. Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa makanan murah bernama kurma itu dapat dinikmati baik oleh orang kaya maupun orang miskin. Inilah sebuah keselarasan yang indah. Meja makan orang fakir dan orang kaya hanya ada satu macam hidangan kurma, yaitu kurma. Tentu jauh lebih indah dalam kehidupan sosial dibandingkan bila hanya sekelompok orang tertentu saja yang menghiasi meja makannya dengan aneka ragam makanan. Semua itu tidak lain untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis dan membentuk kesamaan sosial di tengah-tengah masyarakat muslim. Hal seperti itu sulit sekali ditemukan di berbagai budaya yang ada di masyarakat lainnya. Berbuka dengan kurma juga merupakan pengalaman sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurma mengingatkan kita pada kehidupan Rasulullah SAW berserta sahabat-sahabatnya yang bertakwa dan tegar, meskipun mereka tidak memiliki banyak makanan. Mereka lah komunitas yang pertama kali meyakini bahwa lambung adalah sarang segala penyakit. Mereka pula yang memproklamasikan slogan bahwa tindakan preventif atau mencegah adalah obat terbaik. Ya. Ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian ya. Dan juga kita ingatkan kembali bagaimana sebenarnya Nabi SAW dan para sahabat rutin mengkonsumsi kurma. Bahkan menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Madinah. Ya. Tentu tidak begitu saja terjadi teman-teman sekalian. Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian akhirnya menjadi tempat beliau menerima sisa wahyu, sampai akhirnya sempurnalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Madinah memang memiliki ciri khas, yaitu banyak pohon kurmanya dan ada banyak batu hitam di kiri kanannya atau timur dan baratnya. Dan itu penyebab kenapa 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW lahir bahkan.
Karena mereka tahu dan mereka menemukan Madinah lah yang dimaksud dalam hadis atau dalam kitab Taurat dan Injil, ya, tentang Nabi terakhir akan hijrah di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma dan juga batu hitam di timur dan baratnya, dikenal dengan Hara Syarqiyah dan Hara Gharbiyah, timur dan barat. Makanya teman-teman pasti ada sesuatu di situ. Kenapa kurma? Dan Nabi SAW sangat gemar dengan kurma. Ternyata memang manfaatnya sangat banyak. Dan dia juga termasuk waktu kita bahas salah satu daripada yang lalu-lalu ya, yang awal-awal episode tentang kurma ajwa, itu kita jelaskan bahwasanya dia termasuk buah surga. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan kurma di surga itu besarnya seperti tempayan, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, serta lebih lembut daripada bui. Jadi kurma bagian daripada konsumsian yang sangat baik. Bahkan teman-teman sekalian, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya pernah keponakan Aisyah bertanya, ya, Urwah bin Zubair bertanya kepada tantenya Aisyah, radhiyallahu anha, bertanya, wahai ibuku atau tanteku, bagaimana kehidupan kalian bersama Nabi SAW? Maka kata Aisyah, kami pernah selama 2 bulan ya, tidak pernah menyalakan api di dalam rumah. Kemudian kata Urwah, lalu apa makanan kalian pada saat itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadain, 2 benda hitam, yaitu air dan kurma. Ya, saya tidak tahu kenapa air dibahasakan berwarna hitam, tapi jelas 2 ciptaan Allah SWT ini yang menjadi konsumsian Nabi SAW selama 2 bulan atau 1 bulan dalam riwayat Aukamakila fi riwayat ini atau sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, sebulan atau 2 bulan saya lupa, tapi jelas di antara itu. Maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran, tentu bukan Nabi SAW tidak punya kemampuan untuk memberikan makan keluarganya, tetapi Nabi SAW di sini, ya, kalau kita berpikiran positif adalah membuat training makanan dengan kurma. Ya, sampai ada sebagian ilmuwan muslim yang mengatakan, kalau Anda mau sehat dan Anda punya penyakit yang kronis, Anda ingin terapi, bisa Anda terapi dengan 2 hal saja ini. Minum air dan makan kurma saja. Itu sepanjang hari selama sebulan, non-stop. Anda akan lihat perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini manfaatnya sangat luar biasa gitu ya. Begitu juga dengan kisah yang pernah kita sampaikan, ada pasukan yang diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang sebuah wilayah. Ternyata mereka tidak punya bekal sama sekali. Mereka hanya membawa kurma. Subhanallah, para mujahid ini hanya mengkonsumsi setiap hari 1 butir kurma. Yang mereka masukkan ke mulutnya, kemudian mereka mengisap-isapnya. 1 butir 1 hari. Itu sudah cukup untuk mereka hidup, padahal mereka pergi jihad. Butuh energi yang kuat, gitu kan? Butuh fisik yang kuat. Butuh energi yang banyak dan fisik yang kuat. Tapi subhanallah, kurma mereka tercukup dengan itu. Walaupun riwayat ini sudah pernah kita sampaikan di riwayat menjelaskan masalah ikan ya, atau hewan laut. Di mana pada saat mereka tiba di lokasi peperangan, atau sebelum tiba di lokasi peperangan dekat situ, Allah menghempaskan buat mereka ikan paus yang besar, yang mereka konsumsi dagingnya, sampai mereka pulang dari peperangan dengan membawa kemenangan, dan juga membawa sebagian daging ikan itu kepada Nabi SAW, dan Nabi memakannya. Jadi teman-teman sekalian, yang kita ingin sampaikan dan kita simpulkan adalah kurma adalah buah terbaik di dunia, buah terbaik juga salah satu buah yang terbaik di akhirat atau di surga. Terbukti Allah SWT menjadikannya salah satu buah surga. Dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir fihima fakihatun wa rumma fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di surga itu ada buah-buahan yang banyak, lalu Allah khususkan kurma dan juga ada delima. Dan saya sudah jelaskan di awal-awal bahasan kita, terutama buah delima, buah anggur, buah-buah kurma, ya, yang disebutkan sebagai makanan ahli surga, itu menandakan berarti buah-buah terbaik. Ya, di antara semua buah-buah yang ada tentunya. Karena umumnya Allah sebutkan buah dengan fawakih atau fakihah, buah-buahan secara umum. Tapi khusus ini kurma disebutkan, nahal, disebutkan juga delima, rumman, disebutkan juga inab atau anggur. Ini dikhususkan, berarti memang punya keutamaan tersendiri tentunya. Sebagaimana juga pisang sudah kita jelaskan pada bahasannya tentunya dalam surah Al-Waqi'ah. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Jadi saya sarankan juga bisa menjadikan salah satu hidangan kue lebaran di rumah. Tidak selamanya harus kue yang di oven, tapi bisa Anda kasih kurma kering. Anda bisa pakai kismis, ya, yang merupakan juga ya, bagian daripada anggur yang merupakan buah surga. Ini bisa kita hidangkan, ya. Anda bisa hidangkan buah tin.
di packing sedemikian rupa bagus, ini bisa didapat tentu di Indonesia, sudah banyak dijual secara umum. Anda bisa jadikan sebagai makanan keseharian, jadi tidak harus berbuka puasa saja. Allahu a'lam.